Pak, kemungkinan Heru itu dibawa sama jin katanya. Dibawa sama makhluk gaib, makhluk halus. Dan sekarang posisinya itu berada di sebuah hutan, katanya seperti itu. Ini adalah cerita ke-212 di Lapak Horor. Dan kali ini gue akan coba bawain dua cerita sekaligus karena ada kemiripan, dan daripada dipisah-pisah gitu jadi dua judul, mending gue jadiin satu. Nah, salah satu cerita yang mau gue bawain, cerita utamanya itu adalah cerita pengalamannya Mas Heru. Mas Heru itu adalah kawan subscriber dari daerah Bontang, Kalimantan Timur. Terima kasih Mas Heru udah membagikan ceritanya, dan hari ini gue coba share ke kawan-kawan semuanya. Sekarang belum terlalu malam, masih pukul 22:14. Dan seperti biasa, sebelum kita ke cerita, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Cerita dari Mas Heru. Mas Heru yang tinggal di daerah Bontang, Kalimantan Timur. Kejadiannya itu udah cukup lama, sekitar tahun 80-an. Dan waktu itu Mas Heru tuh masih kecil, usianya sekitar 5 tahun atau usia anak TK. Jadi Mas Heru itu tinggal di sebuah kampung, namanya itu Kampung Pengadan. Sorry ya kalau nggak salah ya, Kampung Pengadan namanya. Dan kampung itu tuh berada di tengah-tengah hutan belantara Kalimantan sana. Dimana di situ tuh ada kampungnya Mas Heru. Terus setelah itu ada kayak bandara kecil, bandara perintis namanya. Sama setelah itu tuh ada kayak komplek perkampungan yang ditempatin sama orang-orang asing. Itu mereka tuh para pekerja pabrik kayu di area situ. Ya, waktu itu tuh memang kayak mata pencaharian utama warga Pengadan situ itu adalah kayu. Dan untuk sarana transportasinya sendiri itu masih dominan memakai jalur air atau jalur sungai ya, bukan jalur-jalur darat kayak gitu. Jadi ya kayak kayu dipotong diangkut itu biasanya ya itu tadi dibawanya lewat jalur sungai. Mungkin kawan-kawan tahu lah Kalimantan itu seperti apa. Ya, kejadiannya suatu sore. Jadi Mas Heru tuh memang boleh dibilang kayak semacam kebiasaan yang sebenarnya kurang baik ya, terutama untuk anak kecil. Jadi kebiasaan dia itu setiap sore habis mandi gitu. Dan sore itu setelah dimandiin sama ibunya, Mas Heru tuh kayak dipakein baju piyama anak-anak, dan ya pakai celana panjang kayak gitu. Udah habis mandi, udah rapi semuanya, udah bedakan kayak gitu. Itu dia seperti biasa, dia tuh main di area teras rumah situ, nggak sampai bawah ya. Jadi rumahnya tuh masih kayak rumah-rumah kayu seperti itu.
Dan dia tuh main di bagian terasnya, udah di situ aja. Dan itu biasa dilakuin itu sampai maghrib, yang harusnya menurut banyak kepercayaan atau ya memang umumnya tuh seperti itu di Indonesia ya. Kalau waktu udah maghrib atau senja itu sebaiknya masuk rumah gitu, terutama anak-anak kecil. Tapi enggak buat Mas Heru. Jadi memang kebiasaannya seperti itu, dan ya itu juga dibiarin sama orang tuanya ya. Gue juga nggak tahu, mungkin orang tuanya punya alasan ya yang kita semua juga nggak tahu gitu. Dan udah sore itu dia main di teras, tiba-tiba ada segerombolan anak kecil yang seusia dia itu nyamperin ke situ, yang entah datang dari mana. Jadi depan rumah Mas Heru itu kayak ada tanah lapang. Setelah itu hutan belantara, bener-bener deket banget sama hutan. Itu tiba-tiba anak-anak kecil itu datang ke situ, manggil, Heru main yuk katanya. Ya udah, Heru karena masih kecil, bahkan dia nggak tahu anak-anak itu siapa, muka-mukanya tuh nggak familiar, kayak bukan anak situ lah. Tapi karena ngelihat satu kayaknya seumuran dan mereka ngajakin main, insting anak kecil kan, langsung udah dia pun turun ikut gabung sama anak-anak itu. Udah diajak lah main sore itu, udah menjelang gelap ya, bener-bener udah hampir gelap. Jadi keanehan pertama yang dialami sama Mas Heru itu gerombolan anak-anak itu ngelewatin jalurnya itu bukan jalur yang biasa dilewatin Mas Heru kalau lagi main siang hari sama anak-anak yang lain. Sore itu si gerombolan anak itu lewat samping rumah, harusnya lewatnya ke depan rumah sana. Nah ini tuh lewat jalan samping rumah dan masuk ke dalam hutan lagi, dan kayak ngambilnya tuh jalan-jalan pintas kayak gitu, bener-bener kayak babat hutan lah. Udah masuk ke sana, setelah jalan sekian lama, sekian waktu, sampailah pada satu tempat. Tempat itu masih hutan, tapi hutannya itu agak beda dengan hutan yang Mas Heru tahu selama ini, terutama kalau malam hari ya. Malam hari kan hutan pasti gelap banget. Nah ini tuh beda. Di hutan itu, malam itu katanya terang banget. Kayak semacam ada pasar malam kayak gitu. Dan di sana itu rame. Kondisinya beda dengan hutan malam hari yang Mas Heru tahu. Itu beda banget. Itu benar-benar pemandangan yang menurut anak kecil ya, itu adalah pemandangan yang sangat menyenangkan, sangat indah, banyak hiburan. Orang di sana baik-baik, termasuk teman-temannya itu, teman-teman anak kecilnya itu ngajakin Heru kecil itu ya main-main kesana kemari, sampai akhirnya. Tapi nanti dulu, jangan lari kesana dulu. Jadi kita balik lagi ke rumah. Sore itu Mas Heru itu dinyatakan hilang. Bapak sama ibunya itu nyariin. Nah waktu itu bapaknya tuh pergi ke masjid ya, pas maghrib itu. Pas pulang-pulang nanyain, Bu Heru mana gitu. Biasanya Mas Heru tuh masih main-main di teras itu kan pas bapaknya pulang. Tapi malam itu nggak ada. Makanya nanyain, Bu Heru mana? Loh Pak, biasanya kan masih di depan situ gitu. Pintu rumah tetap dibuka ya. Kayak gitu, tiba-tiba nggak ada. Akhirnya bapaknya kesana kemari dicariin, Heru mana, termasuk ya abangnya kayak gitu. Jadi Mas Heru tuh adalah 3 bersaudara, punya kakak 1 sama adik 1. Mas Heru tuh di tengah-tengah. Ditanya kakaknya nggak tahu, adiknya nggak tahu. Akhirnya bapaknya Mas Heru itu tanya-tanya ke tetangga. Kebetulan bapaknya Mas Heru itu adalah seorang pemangku atau kepala kampung kayak gitu, kepala dusun, kepala desa lah. Mungkin semacam itu ya. Nah, beliau ini tuh keliling kampung nanyain, Heru mana, ada yang lihat Heru nggak? Nah yang ditanyain tetangga-tetangganya semuanya nggak ada yang ngelihat. Wah, bapaknya udah panik gitu kan, kemana ini anak gitu, jangan-jangan hilang atau apa. Akhirnya dikumpulin lah seluruh warga,
Mungkin karena bapaknya itu adalah seorang kepala dusun atau pemangku itu tadi, ya gampang aja buat ngumpulin orang gitu kan. Akhirnya dikumpulin di depan rumahnya Mas Heru, di situ yang ada sebidang tanah yang agak lapang kayak gitu, dan dikasih tahu kalau Heru itu hilang. Jadi saya mohon bantuan bapak-bapak sekalian buat ikut bantuin nyariin gitu. Soalnya dari tadi itu dia masih main di sini pas saya pulang. Biasanya masih di situ. Nah sekarang malam ini itu udah nggak ada jejak sama sekali. Jadi minta bantuannya untuk dibantu ikut nyariin. Dan waktu itu ada salah satu orang yang dianggap orang pintar di kampung itu bilang, "Pak, kemungkinan Heru itu dibawa sama jin," katanya. Dibawa sama makhluk gaib, makhluk halus. Dan sekarang posisinya itu berada di sebuah hutan, katanya seperti itu. Udah akhirnya bapaknya inisiatif ngasih tahu seperti ini, dan metode yang dilakuin sama warga situ itu adalah metode yang menurut gue adalah metode yang sangat umum ya. Jadi nggak cuma dilakuin di kampungnya Mas Heru yang ada di Kalimantan itu, tapi itu dilakuin juga di beberapa daerah, terutama di Jawa ya. Itu yang gue tahu gitu. Jadi mereka buat nyari Heru yang hilang waktu itu mereka pakai perkakas dapur kayak panci, wajan, apapun lah ya. Itu dipukul-pukul gitu. Dan gue sering banget ngedenger orang nyari orang hilang, ya maksudnya hilang yang berhubungan dengan hal-hal gaib ya. Itu dengan cara seperti itu, dan ternyata itu dilakuin juga di kampung Pengadan itu. Ya udah, malam itu langsung akhirnya penduduk berpencar itu nyari di sekitaran hutan situ. Masih di sekitaran hutan kampung situ, itu dicariin, dipukul-pukul, tek 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 sambil nyari teriak-teriak gitu ya. Heru, Heru, Heru gitu. Tapi nggak ketemu sama sekali. Hasilnya tuh nihil. Itu udah hampir hutan di area situ, itu udah disisir. Tapi nggak ada tanda-tanda kalau Heru itu di sana. Akhirnya penduduk kumpul lagi, ngasih laporan ke bapaknya, dan menurut orang pinter yang tadi ngasih tahu, ini memang berada di hutan, tapi memang letaknya itu jauh, enggak di area sini gitu. Coba cari yang lebih jauh, tapi beneran ini di hutan. Akhirnya penduduk pun balik lagi, mencari lagi, dicari lah sampai ke area bandara tadi ya. Tadi gue udah mention belum ya? Jadi kampungnya itu sebelahan sama ada bandara, sama nanti ada kampungnya orang asing gitu. Nah itu sampai ke bandara, bahkan nyampe nyebrangin bandara itu ke area perkampungan orang asing tadi, di mana di depan area itu adalah sama hutan belantara. Ya udah, penduduk ke sana dicariin sambil mukul-mukul, sambil terus neriakin nama Heru, Heru, Heru kayak gitu. Dan masuklah para penduduk itu, para warga itu ke hutan yang ada di depan asrama tadi. Jaraknya lumayan jauh loh dari kampung Pengadan ini ke situ. Itu ke sana, masuk ke dalam, sama disebar. Setelah kurang lebih sekitar 1 jam, setengah jam atau 1 jam, warga itu nyari di area hutan situ. Ketemulah Heru. Ternyata Heru lagi di sana, lagi berdiri dengan kondisi yang agak sedikit aneh. Jadi Heru tuh bengong waktu itu posisinya, dan waktu itu kan dia pakai piyama celana panjang ya. Nah itu satu celananya itu kegulung ke atas, sama dia itu cuman pakai satu sendalnya tuh hilang. Nah gue sendiri nggak tahu ya apa sebenarnya yang terjadi dengan itu, kenapa seperti itu, dan ada apa di balik itu, gue juga nggak tahu. Dan di situ kita balik lagi ke versinya Heru. Nah intinya gini, setelah ketemu dibawa pulang kan ke rumah, di sana ya Heru ditanyain kamu kemana aja. Ya Heru tuh cerita kayak biasa aja gitu. Dia tuh kayak masih bingung dengan apa yang baru aja kejadian, apa yang baru aja nimpa diri dia. Nah
Ditanya seperti itu, Heru pun menjelaskan, jadi tadi aku tuh lagi main di depan, terus tiba-tiba ada anak-anak yang nyamperin dia, ngajakin main. Ya, diceritain lah masalah jalur yang dia lewatin itu ya. Biasanya lewat depan, ini kok jadi lewat samping rumah situ. Udah diceritain, dan dia tuh ngomongin kayak dia masuk ke dalam hutan yang terang benderang, yang rame. Orangnya tuh baik-baik, termasuk teman-temannya itu. Mereka tuh main-main gitu ya. Sampai akhirnya pada suatu waktu, itu teman-temannya tuh perlahan-lahan kok pada hilang satu persatu gitu. Makin sepi, makin sepi, makin sepi gitu. Jadi Heru cuman di hutan itu, akhirnya jadi sendirian. Dan yang terakhir, hutan itu tiba-tiba jadi gelap. Gelap semuanya. Gak lama setelah itu kedengeran suara ada orang-orang manggil Heru, 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 Heru gitu. Setelah itu baru muncullah si salah satu warga tadi ya di situ. Nah, kayak gitu kejadian menurut Heru itu seperti itu. Dia kayak dibawa, kayak diculik kayak gitulah. Sama ya jin-jin itu ya. Itu ke sebuah tempat ya, ke alam mereka sih kalau menurut gua sih. Dengan view yang seperti itu, yang katanya lebih terang, menyenangkan. Jadi si anak-anak itu betah di situ, dan gue nggak tahu juga apa yang akan terjadi misal Heru itu lebih lama tinggal di sana ya. Allahu a'lam, gue juga nggak tahu. Tapi alhamdulillahnya hari itu si Mas Heru tadi itu bisa diselamatkan. Dia bisa balik lagi ke rumah, dan itu menjadi salah satu pengalaman waktu kecil yang nggak bisa dia lupain. Kejadiannya itu sekitar tahun 80-an. Tahun 70 atau 80-an ya. Katanya sih sekitar tahun 80 sekian. Mas Heru itu udah pindah dari kampung Pengadan tadi ke daerah Bontang, Kalimantan Timur ya. Jadi udah cukup lama banget kejadiannya. Gue nggak tahu dengan apa yang terjadi dengan kampung Pengadan sekarang. Seperti apa, apakah masih ada atau udah berubah jadi apa, gue juga kurang tahu juga. Nah, itu adalah cerita pertama kiriman dari Mas Heru dari Bontang. Nah, buat kawan-kawan ini karena banyak yang nanyain ya, kalau yang mau cerita, mau kirim cerita itu seperti apa sih, bisa langsung lihat di deskripsi video ya, karena di beberapa puluh video terakhir itu sebenarnya gue udah nyantumin di sana, cuman karena mungkin kawan-kawan jarang juga baca deskripsi, akhirnya ya nggak bisa menemukan itu. Nah, itu sebenarnya udah ada keterangannya di situ. Nah, cerita yang kedua, seperti yang gue bilang tadi, gue akan bawain dua cerita sekaligus. Ini adalah cerita yang serupa, mirip, tapi ini dialami sama almarhum kakek. Kejadiannya pun sama, waktu kakek itu masih kecil, usianya sekitar 7 tahun waktu itu. Jadi siang hari, ini kalau Mas Heru kan malam ya, ini kakek itu kejadiannya tuh siang. Jadi siang hari kakek itu biasa habis main-main gitu kan, main-main di kampung. Siang hari ada azan zuhur, itu biasanya kalau anak-anak kan disuruh pulang ya, pulang, dan itu udah otomatis lah, tertib lah kakek itu. Akhirnya dia pun pulang ke rumah, dan waktu di rumah si kakek itu ketemu sama emaknya, berarti gue manggilnya apa ya, buyut ya. Nah, itu ketemu sama emaknya, dibilangin, Jo katanya, sana ngumpet dulu depan pintu katanya, nanti akan ada yang nyariin kamu katanya. Dibilangin seperti itu. Yang namanya anak kecil juga akhirnya, wah ini ada apa nih, kayaknya seru nih gitu. Akhirnya dia buru-buru langsung ngumpet di balik pintu, tapi pintunya itu pintu tengah ya, pintu antara ruang tamu dan ruang tengah. Itu pintu yang biasa banget dilewatin sama orang-orang di situ. Ya udah, akhirnya kakek ngumpet di situ, dan sebenarnya itu kelihatan banget ya. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian emaknya itu dari belakang, ini dari depan ya tadi ya. Nah, emaknya tuh dari belakang keluar, ngobrol sama bapaknya, atau ya kakek buyut ya kalau gue manggilnya. Itu ngobrol, Pak, si ini kemana gitu, coba dong cariin gitu, kok belum pulang jam segini. Akhirnya udah
Si kakek kan bingung lah, orang aku ngumpet di sini dan dari tadi emak juga nyuruh aku ngumpet di sini, kenapa sekarang disuruh nyariin gitu. Wah, jangan-jangan emak itu lagi ngerjain bapak, katanya suruh nyariin padahal akunya ngumpet di sini. Nah, si kakek mikirnya tuh seperti itu. Bapaknya tuh bener keluar, kakek buyut ya, itu bener keluar ke sana nyariin orang-orang sampai akhirnya itu ada beberapa kakek buyut udah pulang ke rumah, kemudian ada beberapa tetangganya itu datang ke situ. Gimana Pak, udah ketemu gitu? Belum gitu. Coba deh Pak, cari di sekitaran rumah dulu, katanya. Ada yang menyarankan seperti itu. Akhirnya beneran dicari sama emaknya sama bapaknya. Dipanggil-panggil lah namanya, Jo gitu. Jo, namanya Sutarjo ya. Biasa dipanggil Tarjo, ya dipanggilnya Jo gitu. Jo di mana gitu, kamu di mana, ayo dong jangan ngumpet gitu. Nah, kakek ngedenger kayak gitu, itu dikiranya tuh suatu permainan, nganggap itu tuh sebagai apa ya, kayak petak umpet kayak gitu. Jadi dipanggil-panggil kayak gitu bukannya keluar, dia tuh tetap berdiri di situ ngumpet, benar-benar ngumpet di situ. Dan itu sebenarnya kelihatan banget orang jalan itu biasa buat ini ya, mondar-mandir orang. Pintunya tuh pintu yang dua begini ya. Nah, pintu dua kan pintunya nggak terlalu lebar. Kalau dibuka begini itu yang ngumpet di sini masih kelihatan banget lah. Nah, kayak gitu. Itu maknya mondar-mandir di situ sama beberapa orang juga ikut nyariin di situ. Itu nggak ketemu-ketemu sampai itu hari menjelang sore. Akhirnya warga dan kakek buyut itu udah mulai curiga. Ini jangan-jangan ada yang ngumpetin si Tarjo ini nih, katanya. Ada yang ngumpetin kakek ya. Akhirnya coba deh kita cariin bareng-bareng yuk. Tapi carinya pakai itu tadi ya. Seperti yang dilakuin waktu nyariin Mas Heru yang hilang di hutan. Pakai perabot dapur. Pakai panci, pakai wajan, pakai apalah pokoknya alat-alat yang bisa dipukul di situ. Pakai ember kayak gitu dicariin. Jo, Tarjo, katanya. Duk, teng. Itu keliling rumah, sampai keliling halaman. Itu nggak ketemu-ketemu. Cukup lama dicariin, itu nggak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya waktu beberapa warga itu dari arah belakang menuju ruang tengah. Nah, di situ barulah kelihatan. Nah, itu katanya. Itu Tarjo, katanya. Itu di balik pintu tuh ngumpet di sana. Wah, emaknya langsung nangis, langsung dipeluk gitu. Wah, Jo, kamu kemana aja, katanya. Kenapa ngumpet di situ nggak keluar? Mau udah nyariin kemana-mana. Itu bapakmu juga pusing nyariin itu tuh sama warga sini, warga sekitar sini tuh jadi ikut nyariin kamu kemana aja, katanya. Nah, akhirnya ya kakek dengan polosnya itu menjelaskan, lah tadi aku kan baru pulang main mak, terus mak nyuruh aku ngumpet di belakang pintu situ ya, jadi aku ngumpet aja di situ, katanya. Dan kata kakek, memang sih mak, tadi aku juga mau keluar waktu dicariin, cuman anehnya aku tuh nggak bisa ngomong, aku nggak bisa gerak, katanya. Jadi ya udah di situ aja mak, nggak bisa kemana-mana, katanya. Awalnya seperti itu gitu. Pas mereka masih ribut-ribut ya nyariin Tarjo, belum dipukul-pukul. Nah, setelah dipukul-pukul itu tadi, ngedenger, jadi gini, rumah orang dulu itu kan biasanya ya belakangnya itu ada pintu ya. Jadi warga tuh keluarnya lewat depan, muterin kayak rumah sekitaran situ, kemudian masuknya itu lewat pintu belakang. Nah, dari pintu belakang itu kelihatan posisinya kakek sembunyi itu di situ. Nah, begitu ngedenger itu ya suara teng gitu, dicariin, dipanggil namanya, baru si kakek itu bisa melangkahkan kaki. Itu katanya anehnya tuh di situ. Sebelumnya tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu kurang lebih pengalaman yang dialami juga sama kakek. Dan ini ada kemiripan ya. Saat orang hilang di bawah makhluk halus itu ada kepercayaan penduduk yang memakai cara-cara seperti itu dengan cara mukul-mukul. Dan gue yakin hal ini tuh
kawan-kawan juga pasti pernah ngedengar cerita-cerita lain yang serupa seperti ini kayak gitu. Jadi ya pokoknya apapun itu, kita ambil hikmahnya aja, kita ambil sisi positifnya dari cerita ini, kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Gue ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin, udah mau nonton video ini. Ya jangan bosen-bosen dengan Lapak Horor ya. Ya sebuah channel yang sebenarnya nggak terlalu besar, channel kecil, tapi tetap gitu kita mengutamakan kualitas cerita. Ya gue udah berusaha semaksimal mungkin, dan tujuan dari dibuatnya channel ini adalah sebagai kayak sarana silaturahmi sebenarnya gitu ya. Kalau untuk ada kawan-kawan yang baru datang ya, kemarin ada beberapa baru datang terus petentang-petenteng, ya mohon maaf gitu ya, mungkin tempat kalian bukan di sini gitu. Karena apa? Gue sendiri bangun channel ini kayak ya buat nyari keluarga lah, buat nyari kawan, buat nyari saudara, bukan buat nyari musuh, bukan buat nerima orang yang petentang-petenteng. Nah, gue mohon maaf kalau masih ada banyak kesalahan di sana sini, masih kurang nyaman ngebawain ceritanya, ya mohon dimaafin. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semua, dan gue mengucapkan bela sungkawa dan atau berduka cita atas beberapa musibah yang menimpa negeri ini ya, baik di Kalimantan banjir maupun gempa yang di Sulawesi, jatuhnya pesawat Sriwijaya, atau kemarin ada beberapa gugurnya saudara-saudara kita, ada 6 orang ya. Ya apapun itu gitu ya, gue ikut berduka cita. Dan ada beberapa ulama juga yang ikut meninggal beberapa minggu ini, beberapa bulan ini. Gue turut berduka cita semuanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian ini ya. Dan ya sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cerita ke-212 di Lapak Horor. Ada satu cerita yang dikirim oleh salah satu kawan subscriber Lapak Horor, namanya Mas Heru. Mas Heru itu tinggal di daerah Bontang, Kalimantan Timur. Dan kejadian ini itu dialami sama Mas Heru itu di usia sekitar 5 tahun atau masih usia anak TK. Udah lama banget kejadiannya. Nah, sekarang udah pukul 23:23. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Ada motor lewat. Nah, balik lagi ke cerita Mas Heru tadi. Mas Heru itu tinggal di waktu itu ya, sekarang dia itu tinggal di daerah Bontang. Dulu waktu kecil itu Mas Heru dan keluarga tinggal di sebuah kampung, namanya Kampung Pengadan. Mungkin kawan-kawan dari Kaltim tahu kali ya, pernah dengar atau apa gitu, atau mungkin ada tetangganya Mas Heru pas kecil. Nah, jadi waktu itu Mas Heru kecil itu ada satu kebiasaan. Waktu sore hari menjelang maghrib, dia emang biasa itu main-main di depan rumah, di teras rumah. Dia main-mainnya tuh masih di terasnya ya, belum turun ke tanah, itu belum. Jadi rumahnya itu tuh dari
kayu, karena ya memang tinggal di hutan dan waktu itu komoditi utama dari warga situ itu adalah kayu. Dan sarana transportasi pun waktu itu yang dipakai itu masih banyak memakai sungai kayak gitu, aliran sungai, jalur sungai kayak gitu. Jadi kayak jalan-jalannya mungkin belum dibangun ya. Entah sekarang gue juga nggak tahu ya. Di kampung itu udah dibangun jalan atau masih pakai transportasi sungai, gue juga kurang tahu juga. Tapi waktu itu kurang lebih seperti itu. Dan kampung Mas Heru itu benar-benar di tengah hutan, di mana di situ itu ada sebuah bandara kecil namanya Bandara Perintis. Sama setelah bandara itu ada perkampungan orang-orang asing. Itu mereka yang bekerja di pabrik kayu di area situ. Dan balik lagi ke kebiasaan Mas Heru waktu kecil, dia itu suka main-main di depan rumah situ. Dan biasanya itu sampai maghrib dia itu masih main-main di situ. Ya dia pikir aman gitu. Mungkin orang tuanya juga berpikir aman lah kayak gitu karena mereka udah terbiasa ya hidup di hutan situ. Ibunya di dalam rumah, sementara bapaknya itu pergi ke masjid. Dan bapaknya Mas Heru itu kebetulan seorang pemangku atau kayak semacam kepala desa kayak gitulah. Banyak motor mondar-mandir jadi agak keganggu konsentrasinya. Nah, suatu hari si Mas Heru kecil ya, dia sewaktu lagi main-main di depan rumah dia seperti biasanya, itu tiba-tiba dari arah depan, jadi rumahnya Mas Heru itu depannya ada semacam pelataran atau tanah lapang yang cukup luas. Setelah itu baru hutan belantara. Nah, dari arah hutan belantara depannya rumahnya Mas Heru itu tiba-tiba muncul beberapa serombongan anak kecil yang datang ngedeket ke rumahnya Mas Heru tadi. Nah, di situ anak-anak itu ngajakin main Mas Heru. Sementara Mas Heru sebenarnya nggak kenal dengan anak-anak itu tuh siapa, wajahnya itu asing, tapi karena ngelihat ini anak sebaya nih, seumuran gitu, dan mereka tuh ngajakin main, akhirnya Mas Heru pun ikut. Dia ikut gabung sama anak-anak itu dan jalan gitu. Tapi di situ tuh sebenarnya ada sesuatu yang aneh, yang nggak biasanya. Kalau biasanya Mas Heru mau kemana-kemana itu ada jalannya sendiri gitu. Jalannya tuh udah tahu, harusnya ke sana nih kalau misal mau main. Tapi ini tuh pakai jalurnya agak aneh. Jadi ngambil rutenya tuh rute samping rumah. Dan seingatnya Mas Heru, jalanan yang dilewatin itu adalah kayak semacam jalan-jalan pintas kayak gitu. Jadi benar-benar masuk ke dalam hutan, semak-semak kayak gitu. Tapi ya karena dia pikir dia main dengan anak-anak sebayanya ya, meskipun hari udah gelap, nggak ada ketakutan sama sekali. Intinya Mas Heru itu masih enjoy gitu main dengan serombongan anak-anak kecil tadi. Nah udah itu ya, selesai. Dan hari itu, sore itu, Mas Heru itu dinyatakan hilang. Nah sebenarnya cerita dinyatakan hilang ini itu diketahui Mas Heru dari ibunya sewaktu Mas Heru udah ditemukan, ceritanya seperti itu. Nah, sore itu singkat cerita, pokoknya Mas Heru itu hilang dan bapaknya waktu itu kan baru pulang dari masjid, dia nyariin, Heru mana gitu. Loh kok Heru tadi kan biasa main di depan Pak. Loh ini kok nggak ada, coba cari. Akhirnya dicari gitu kan, sama kakaknya ditanyain, ini adik kamu kemana? Oh ya, Mas Heru itu 3 bersaudara, punya kakak sama punya adik. Nah Mas Heru ini anak kedua. Nah ditanya kakaknya, Heru mana? Nggak tahu Pak katanya. Udah cari. Nah akhirnya keluarga itu nyari ke tetangga, nyariin Mas Heru tadi. Tetangga pun nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat gitu. Akhirnya udah karena panik dan mungkin bapaknya itu udah yakin ya ini Heru itu hilang nih.
Heru hilang. Akhirnya warga itu semuanya dikumpulin, mungkin karena bapaknya itu seorang kepala desa ya, jadi ngumpulin seluruh warga, maksudnya bukan gak seluruhnya sih, banyak warga gitu yang dilibatin, itu juga gampang. Berkumpullah mereka di halaman rumah situ, diceritain sama bapaknya, dikasih briefing gitu kalau Heru itu hilang. Jadi saya minta bantuan bapak-bapak semua untuk nyariin anak saya Heru gitu. Dan kebetulan ternyata di sana ada semacam tradisi yang mirip, dan hal ini gue juga baru tahu ya. Kalau ada anak yang hilang, dan hilangnya itu ya di waktu-waktu tertentu ya, mungkin kayak itu tadi maghrib, atau pihak keluarga itu yakin hilangnya itu karena ada sesuatu yang gaib gitu, yang nyembunyiin si anak itu. Biasanya orang-orang itu pakai metodenya, itu pakai mukul-mukul perabotan. Ada yang mukul panci, ada yang mukul wajan, dan ya apa aja lah yang bisa diambil dari dapur. Dan itu pun gue sering dengar cerita kayak gitu, itu dari tanah Jawa juga. Dan dari Kalimantan, daerah Kalimantan itu, dari kampung Pengadan itu juga ternyata sama. Yang dilakuin sama warga itu seperti itu. Ya udah, sore itu langsung warga itu nyebar, dicarilah di sekitaran hutan, di sekitaran dusun itu ya. Mereka masuk ke hutan kayak gitu, dicariin tek tek sambil nyebut Heru kayak gitu. Terus dipukulin gitu, tapi nggak ketemu juga. Sejam kemudian mereka kumpul lagi, Pak, kami nggak ketemu gitu. Dan waktu itu ada salah satu orang yang dianggap orang pintar di dusun itu ngasih tahu, Pak, anak Bapak Heru itu lagi dibawa sama makhluk halus atau jin, dan dibawanya itu udah jauh, bukan di area hutan sini Pak, dan hutan itu tuh sangat gelap, pokoknya bukan daerah sini lah, agak jauh katanya. Nah, ngedenger kayak gitu, akhirnya si bapaknya pun memutuskan, baik bapak-bapak sekalian, sekali lagi saya minta bantuan, kita perlebar lagi, kita perluas lagi area pencariannya. Akhirnya kembali lagi, penduduk itu nyebar, yang tadinya cuma nyari di sekitaran dusun itu nyebrang nyampe ngelewatin bandara, arah bandara, dan sampai di komplek orang asing yang kerja di pabrikan tadi ya, pabrikan kayu itu. Nah, di situ dicarilah. Jadi di depan komplek yang orang asing itu ada sebuah hutan, ya hutan belantara juga. Nah, penduduk itu mulai nyari di situ. Dicari, dipukul, taktek, Heru gitu. Dan sejam kemudian, tepatnya tengah malam waktu itu, akhirnya Heru itu ditemukan. Dan waktu ditemukan kondisinya agak sedikit aneh, tapi sampai sekarang itu belum ada jawabannya. Jadi jadi sore itu Heru itu pakai baju piyama anak kecil, pakai celana panjang, lengan panjang gitu. Dan waktu itu dia pakai sendal juga. Nah, sewaktu ditemuin tadi, itu celananya kondisinya itu ngegulung sebelah. Jadi yang satu digulung, yang satunya tetap panjang. Sama sandalnya itu cuma sisa satunya hilang. Entah kemana nggak tahu. Seperti itu yang sedikit aneh gitu. Tapi ya nyampe sekarang itu nggak tahu jawabannya itu apa. Udah, Heru akhirnya dibawa pulang. Sewaktu dibawa pulang itu katanya kondisinya tuh masih nggak stabil, masih bingung gitu. Dan akhirnya udah malam itu istirahat gitu kan. Pagi harinya, karena beritanya tuh kan nyebar kan, akhirnya keesokan harinya tuh banyak banget warga yang berkunjung ke situ, nengokin. Dan ya mereka tuh nanya-nanya, Heru, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Pas semalam itu kamu hilang, itu apa yang terjadi? Nah, akhirnya Heru pun cerita. Jadi sore itu, seperti yang udah gue ceritain di awal tadi ya, dia itu lagi main-main di depan rumah seperti biasanya, dan tiba-tiba ada segerombolan anak yang ngajakin main. Ya udah, dia ikut aja. Dan masalah rute tadi ya, biasanya kan orang jalannya lewat sana, tapi ini kok jalannya lewat samping rumah dan kayak nembus-nembus ke hutan kayak gitulah.
Dan akhirnya sampailah, nggak begitu lama ya. Kalau dibandingin dengan rumahnya Heru dan posisi dia ditemukan di sana, itu kata Heru tuh nggak sejauh itu dia masuk ke hutan. Kata Heru tuh cuma sebentar doang. Dan di dalam hutan itu, hutannya tuh katanya berbeda. Jadi di sana hutannya itu rame, banyak orang, ya orang dewasa, anak-anaknya juga banyak. Dan di sana hutannya tuh nggak gelap, tapi terang benderang, kayak boleh dibilang tuh kayak ada pesta di sana. Kayak lebih mirip kayak pasar malam kayak gitulah. Itu benar-benar sesuatu yang apa ya, buat anak kecil itu sangat menggembirakan, sangat menyenangkan gitu. Dan ya udah akhirnya Heru tuh main-main di situ sama itu tadi ya, anak-anak yang sebayanya. Cukup lama dia main di sana, dan sampai akhirnya beberapa dari mereka itu mulai berkurang, menghilang, dan akhirnya Heru itu tinggal sendirian di situ. Dan tiba-tiba hutan yang tadinya terang itu lama-lama tuh kayak makin meredup kayak gitu. Hutan itu jadi gelap gulita. Dan beberapa detik kemudian Heru tuh ngedenger ada suara orang manggil, Heru, Heru, Heru gitu. Dan pelan-pelan mulai kedengaran suara orang mukul-mukul ini, mukul-mukul perabot, tak tek gitu kan. Ya udah, dan nggak beberapa lama setelah Heru ngedenger kayak gitu, akhirnya Heru pun ngelihat ada beberapa warga yang dateng gitu dan ngasih tahu kalau Heru tuh, kamu kemana aja gitu ya, intinya kayak gitulah. Dan setelah itu akhirnya Heru pun dibawa pulang ke rumah. Kurang lebih ya seperti itu salah satu cerita yang dialami sama Mas Heru, di mana dia hilang, sempat hilang. Mungkin kalau di daerah Jawa itu banyak cerita juga seperti ini, tapi lebih cenderung kayak dia tuh dibawa sesosok apa, kalong wewe atau apa kayak gitu ya, wewe gombel atau apa, istilahnya beda-beda nih ya. Kurang lebih seperti itu, orang yang hilang dibawa masuk ke alam mereka tuh terlihat lebih bagus, lebih indah gitu. Dan ditemuinya pun dengan cara metode yang ya mirip-mirip gitu ya, pakai pukul-pukul kayak gitu. Nah udah akhirnya dibawa pulang ke situ. Dan ya semenjak tahun berapa ya disebutin, itu kurang lebih sekitar tahun 1980, Mas Heru itu udah pindah dari kampung Pengadan tadi ke kota Bontang tadi. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Tapi ada satu cerita lagi yang pengen gue share. Sebenarnya cerita yang mirip ya, ini kayak bonus aja lah buat kawan-kawan. Cerita yang hampir sama, cerita yang serupa, tapi kejadiannya beda, lokasi, tempatnya, terus ya kejadiannya sendiri itu juga berbeda. Dan kejadian ini itu dialami sama kakek sewaktu masih kecil. Jadi siang itu kakek itu lagi ada di dalam rumah, dan tiba-tiba apa ya nyebutnya ya, emaknya tuh datang, atau buyut ya gue manggilnya ya, emaknya tuh datang gitu. Jo sini gitu. Gue nggak usah nyebutin nama lengkapnya ya, cukup Jo aja gitu. Jo sini, sana kamu ngumpet dulu di balik pintu katanya. Sana ngumpet, masuk ke balik pintu katanya kayak gitu. Ya udah, si kakek itu kan akhirnya dia nurut aja, dikiranya mau main-main petak umpet atau apa gitu kan. Udah dia nurut masuk ke di balik pintu-pintu yang dibuka gitu kan. Nah, biasanya kan di situ bisa buat ngumpet. Nah, dia masuk di situ. Nggak lama setelah itu tiba-tiba si emaknya itu nyariin, Jo, kamu di mana gitu. Dan si kakek itu ngelihat emaknya tuh kayak kebingungan. Dia tuh sempat mikir, padahal emak kan yang nyuruh dia sembunyi di balik pintu ya, tapi kenapa malah nyariin? Apakah bercanda, pura-pura atau gimana? Dan akhirnya makin banyak ya, nggak cuman emaknya doang, tapi bapaknya juga ya ke situ nyariin, Jo, dicariin semua tempat itu nggak ada. Makin lama makin banyak orang yang datang ke rumah itu dan manggil-manggil nama dia, sampai akhirnya yaitu
metode yang sama yang dipakai kayak buat nyari Mas Heru ya, pakai perabot yang dipukul-pukul, dan itu dilakuin juga sama itu beberapa warga. Awalnya suara itu tuh kedengarnya dari luar rumah ya, dicari tang teng lah. Ini orang-orang tuh lagi pada apa sih, pada mukul-mukul kayak gitu. Nah, kakek tuh mikirnya seperti itu. Terus tiba-tiba nggak lama setelah itu suara itu tuh masuk ke rumah gitu, kayak nyariin, manggil-manggil, Jo, dicariin. Dan akhirnya si kakek itu bisa keluar. Dia keluar dari pintu dan semua orang tuh bingung. Emaknya yang lagi berdiri di sana, dia langsung lari, langsung meluk gitu. Meluk kakek ya, karena tadinya panik banget gitu kan. Dan ternyata sebenarnya waktu kakek berada di balik pintu itu sempet ya, dia waktu dipanggil sama emaknya, sama bapaknya, sama banyak orang. Karena dia juga akhirnya, ini ada apa sih gitu pikirnya. Kok banyak orang-orang manggil, dia tuh pengen ngomong, pengen ngeluarin suara gitu. Tapi katanya itu susah banget, nggak bisa gitu. Dia tuh nggak bisa ngeluarin suara, bahkan buat gerakin badan dia pun juga nggak bisa. Dia cuma bisa berdiri di situ doang ya, cuman goyang-goyang dikit gitu lah, nggak sampai bergerak sampai bisa keluar dari balik pintu itu tuh nggak bisa. Dan orang-orang yang di situ harusnya kalau datangnya dari arah yang berlawanan ya, kalau dari arah sini nggak kelihatan, tapi kalau dari arah sini itu harusnya kelihatan, karena masih ada jeda, masih ada sisa yang nggak ketutup itu kurang lebih sekitar 20 atau 30 cm ya, disebutinnya sih seginian, sekitar 30 cm. Itu kan harusnya masih kelihatan, tapi entah kenapa orang-orang yang nyari ini tuh cuman lewat begitu aja ya. Kurang lebih seperti itu ceritanya tentang anak-anak atau pengalaman orang-orang yang pernah disembunyikan sama makhluk-makhluk seperti itu ya, jin-jin jahat, jin-jin iseng seperti itu. Kurang lebih seperti itu ceritanya hari ini. Gue mohon maaf misal ada sesuatu yang gak menyenangkan, ada sesuatu yang gak nyaman di kawan-kawan semua, mohon dimaafkan. Ya, kita ambil sisi positifnya dari cerita ini dan kita buang jauh-jauh yang negatifnya. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang udah menonton, udah mau dengerin cerita-cerita di Lapak Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.